Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan, strategi atau model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Secara umum, pendekatan, strategi atau model pembelajaran, dan metode pembelajaran bisa dihierarkikan sebagai berikut. Dari hierarki ini, kita lanjut ke analisis hakikat. Dari sini, kita akan melihat masing-masing hakikat dari 3 ahli yang berbeda untuk mengambil kesimpulan. Mulai dari yang pertama, yaitu pendekatan. Menurut ahli yang pertama, pendekatan merupakan tahap pertama pembentukan ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Menurut ahli yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah suatu sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu, menurut pendapat ahli yang terakhir, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, dari semua hakikat ini kita tahu bahwa yang menjadi acuan di sini adalah kata, ide, ataupun sudut pandang. Nah, dari sini kita sudah tahu salah satu cirinya dari pendekatan ini adalah pendekatan sebagai sudut pandang dari proses pembelajaran. Klasifikasi dari pendekatan ini ada 2, yaitu pendekatan teacher-centered atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, dan juga pendekatan student-centered atau pendekatan yang berpusat pada siswa. Dari kedua kategori ini bisa pula dicabangkan menjadi pendekatan lainnya seperti pendekatan kontekstual, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, deduktif, konstruktivisme, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke strategi atau model pembelajaran. Sama seperti tadi, kita akan mengumpulkan pendapat dari ahli yang berbeda, kemudian menyimpulkan intinya. Dari ahli yang pertama berpendapat bahwa model atau strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Dari pendapat yang kedua, mengartikan bahwa model atau strategi pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, rancangan bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lainnya. Kemudian yang terakhir berpendapat bahwa model atau strategi pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Dari semua hakikat yang telah terkumpul, kata rencana adalah salah satu kata yang paling banyak diucapkan di sini. Bisa disimpulkan bahwa strategi atau model pembelajaran merupakan suatu rencana dalam proses pembelajaran. Jika dilihat dari kategorinya, model atau strategi pembelajaran mempunyai 4 kategori, yaitu Information Processing Model atau model pemrosesan informasi, lalu Personal Model atau model pribadi, Social Interaction Model atau model interaksi sosial, dan Behavioral Model atau model perilaku. Dari keempat kategori model atau strategi ini, kita juga mengenal macam-macamnya. Macam-macamnya kurang lebih sama seperti yang ada di pendekatan, seperti model pembelajaran inquiry, pembelajaran kontekstual, ekspositori, berbasis masalah, berbasis proyek, Paikem, kuantum, tematik, saintifik, ataupun yang lainnya. Lalu, kita beralih ke metode pembelajaran. Menurut pendapat ahli yang pertama, mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Kemudian, ahli yang kedua berpendapat bahwa pengertian metode secara harfiah berarti cara. Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, ahli yang ketiga berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Nah, intinya, metode itu adalah sebuah cara. Jadi, metode pembelajaran adalah sebuah cara dalam proses pembelajaran. Contoh-contoh metode itu seperti metode diskusi, demonstrasi, ceramah, ataupun yang lainnya. Baiklah, dari sini kita sudah tahu berbagai ciri dan perbedaannya. Jadi disimpulkan bahwa pendekatan itu adalah sudut pandang dalam melakukan pembelajaran, sedangkan model atau strategi itu adalah rencana dalam melakukan pembelajarannya. Sedangkan metode itu adalah cara untuk melakukan pembelajaran. Kita juga bisa melihat perbedaannya dari luang lingkup. Sekian pembahasan kita tentang materi ini. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni.